Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas Kitabun Nikah dari Bulughul Maram, dan kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses seseorang sebelum menjalankan akad nikah. Hadis yang sekarang kita akan baca adalah sesuai dengan apa yang kita bawakan berupa muqaddimah, yaitu tentang khutbatul hajah. Tadi kita simak, dengar, kita membuka dengan innal hamdalillah sampai selesai, kemudian membaca 3 ayat, maka itu termasuk sunnah Rasulullah SAW yang mungkin sekarang banyak terlupakan. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau mengatakan, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhuda fil hajjah. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami tasyahud ketika ada keperluan. Maksudnya pembuka kalam sebelum menyampaikan sesuatu yang penting. Apa itu? Yaitu innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu Rasulullah mengajarkan membaca 3 ayat. Yang pertama surat Ali Imran ayat 112. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih sampai selesai. Kemudian ayat yang kedua surat Az-Zumar ayat 6. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kemudian surat yang ketiga Al-Ahzab ayat 70. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida sampai selesai. Ikhwana fiddin azakumullah. Ini disebut oleh para ulama dengan hadis khutbatul hajah atau juga bisa disebut hadithul hajah. Hadis yang menjelaskan tentang muqaddimah sebelum seseorang itu menyampaikan sesuatu yang penting. Dan perlu diketahui bersama bahwasanya pembukaan khutbah semacam ini adalah sunnah Nabi SAW yang tidak dikhususkan dalam pernikahan saja. Tapi dalam semua khutbah, dalam semua keperluan, maka dianjurkan untuk membuka kalam dengan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud sendiri mengatakan ketika
ditanya tentang pembukaan kalam seperti ini apakah dalam pernikahan saja, beliau mengatakan wa an Ibnu Mas'ud yakni fi khutbatin nikahi wa ghairih, hal itu dianjurkan baik dalam khutbah pernikahan atau selain khutbah pernikahan, khutbah Jumat, atau mungkin kita mau ceramah, atau mungkin kita mau membawakan apapun, bahkan para ulama juga mensunnahkannya ketika kita hendak menulis sesuatu yang berkaitan dengan perkara yang penting. Jadi ditulis innal hamdalillah sampai selesai, kemudian ayat pertama, kedua, dan ketiga ini merupakan sunnah Nabi SAW. Apa hukumnya membaca khutbah dengan pembukaan seperti tadi? Maka disebutkan oleh para ulama, hukumnya tidak sampai wajib tetapi itu sunnah. Bahkan Imam Nawawi mengatakan ya tentang pembukaan khutbah dengan kalimat-kalimat innal hamdalillah nahmadu dan seterusnya tadi. Apa kata Imam Nawawi? Wa'lam anna hadhil khutbata sunnatun. Ketahuilah bahwasanya pembuka khutbah semacam ini hukumnya sunnah. Artinya kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak pun maka tidak mengapa. Beliau melanjutkan lagi, laulam ya'ti bi syai'in minha sahhan nikahu bittifaqil ulama. Andaikan ketika mengadakan akad nikah tidak pakai pembuka khutbah semacam ini, maka pernikahan tetap sah dan para ulama sepakat akan hal ini. Oleh karena itu ini bisa kita ambil hikmahnya bahwasanya pembukaan khutbah seperti yang sering kita dengar mungkin di pengajian atau mungkin di khutbah Jumat itu termasuk yang diajarkan Rasulullah SAW. Bahkan sampai para ulama mengatakan biasanya Rasulullah sebelum masuk kepada materi yang akan disampaikan, maka Rasulullah membawakan kalimat amma ba'du, yang artinya adalah adapun setelah pembuka ini. Itu termasuk sunnah. Jadi innal hamdalillah, ini pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah, bersalawat atas Nabi, kemudian membaca 3 ayat, kemudian mengucapkan amma ba'du, baru kemudian masuk kepada materi yang akan disampaikan. Kalau memang akad nikah ya akad nikah, kalau khutbah Jumat ya khutbah Jumat, kalau mau ceramah yang lain juga ceramah yang lain. Cuman para ulama sepakat bahwa kalimat-kalimat tadi tidak wajib hukumnya. Dilakukan itu sunnah, tidak pun juga tidak mengapa. Bahkan kita pun juga harus melihat kondisi. Kalau kita mau berbicara, mengumumkan sesuatu penting, tapi cuma 2-3 kalimat, ya tidak harus panjang-panjang seperti ini. Ya, misalnya habis sholat, takmir, ketua takmir mengumumkan, ya, bahwasanya nanti setelah sholat akan ada muhadharah atau pengajian, kultum. Maka yang mengumumkan tidak harus membuka pembicaraannya dengan innal hamdalillah nahmaduhu sampai 1 menit, kemudian pengumumannya cuma 2-3 kata. Tidak perlu seperti ini, ya. Jadi disesuaikan kondisinya. Kalau sekiranya dia akan berbicara yang panjang lebar, maka silahkan dibaca semua. Kalau tidak, ya tidak harus akan hal itu. Ikhwana fiddin azakumullah. Ini menunjukkan kepada kita, kalau kita melihat daripada isi pembukaan khutbah yang diajarkan oleh Rasulullah, maka di dalamnya ada pujian kepada Allah, memuji Allah, kemudian meminta pertolongan kepada Allah, kemudian bersandar kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan, kemudian membacakan ayat-ayat yang mana sifatnya ayat itu adalah perintah untuk bertakwa. Yang kedua juga perintah untuk bertakwa. Lalu yang ketiga juga perintah untuk bertakwa. Ini menunjukkan atau memperingatkan kita semua
bahwa dalam segala aktivitas kita harus menyertakan yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azakumullah, para ulama mengatakan menghidupkan sunnah ini maka berpahala. Jadi dikenalkan kepada umat bahwasanya di antara sunnah Nabi ketika seorang akan berbicara, menjelaskan sesuatu yang penting, itu mengawali khutbahnya atau ceramahnya dengan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi, innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya, lalu membaca 3 ayat. Ini termasuk sunnah. Tidak mengapa, meskipun orang mengatakan bahwasanya oh itu kalau pengajian mesti innal hamdalillah. Ya. Dikit-dikit innal hamdalillah, tidak mengapa, karena itu adalah kemuliaan. Karena itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu memang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk kepada bab berikutnya tentang khitbah dan nazar. Khitbah itu artinya meminang, nazar itu melihat. Melihat yaitu calon pasangan. Nah, di dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah satu kalian meminang seorang wanita, ya. Jadi yang namanya meminang itu berarti sudah apa? Sudah pasti ingin menikahi wanita tersebut. Makanya nanti akan ada keterangan di sini, nazar itu setelah dipastikan betul-betul mengetahui calonnya. Bukan di awal ingin nazar, tapi ketika dia sudah pasti mau menikahinya, lalu kemudian nazar. Nanti akan ada keterangan. Maka apabila salah satu kalian mengkhitbah atau meminang seorang wanita untuk dinikahi, maka jika ia mampu untuk melihatnya kepada apa yang dia menjadi ingin untuk menikahinya, maka silakan lakukan. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, para perawinya terpercaya, disahihkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini memiliki penguat dari riwayat Tirmidzi, Nasai, dari Al-Mughirah Ibnu Syu'bah, dan Ibnu Majah serta Ibnu Hibban juga membawakan hadis ini dari hadis Muhammad Ibnu Maslama. Intinya hadis ini dan hadis yang berikutnya akan dijelaskan lebih detail bahwasanya Nabi SAW memerintahkan orang yang hendak menikahi seorang wanita untuk menyempatkan diri melihat calonnya. Hadis berikutnya nanti kita ambil hikmahnya. Wali Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tazawwaja imra'atan anadharta ilaiha qala la qala dhhab fangdur ilaiha. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, maksudnya akan menikah. Maka Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah melihatnya? Laki-laki ini mengatakan, belum. Maka Rasulullah mengatakan, pergilah sekarang, lihatlah ia. Riwayat Muslim. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Dua hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara yang disyariatkan ya bagi kita yang hendak menikahi seorang wanita, disyariatkan untuk sempat melihat
calon kita. Dan menurut pendapat yang kuat, ini hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Pertama, karena Nabi memerintahkannya. Lalu yang kedua, dalam beberapa hadis Rasulullah mengatakan, fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Dengan melihat itu, maka semakin mempermudah agar kalian langgeng. Ya. Jadi kalau melihat, dipastikan dia tahu, sehingga dia menikahinya tidak akan menyesal. Jadi kalau kita beli barang saja, yang mana barang itu kadang-kadang kita hanya pakai setengah tahun, setahun, lalu kita jual lagi, itu kita lihat detail. Coba kalau sebagian di antara kita kalau mau beli mobil bekas, ya, yang masih bagus, akan dilihat bagaimana fisiknya, bagaimana mesinnya, ya, bagaimana kelengkapannya, surat-suratnya. Kalau cocok dibeli. Demikian pula lebih utama lagi ketika seorang mau menikah, maka dia lebih berhak mengetahui calonnya karena dia akan hidup bersama-sama dia selama di dunia. Dan menikah itu, para ulama mengatakan tujuannya adalah membangun keluarga. Bukan menikah untuk coba-coba atau menikah untuk berpisah. Karena ada sebagian orang menikah untuk berpisah. Kapan itu? Nikah untuk sementara. Memenuhi kebutuhan biologis saja. Maka ini bukan nikah yang syar'i. Nikah yang syar'i itu sesuai dengan namanya an-nikah, artinya adalah al-jam'u, mengumpulkan yang tercerai-berai. Maka tujuannya adalah yaitu untuk kelanggengan dan membangun rumah tangga. Makanya kemudian biasanya orang menikah memiliki anak keturunan dan seterusnya. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Di sini para ulama mengatakan tentang masalah menikah dan masalah melihat. Ketika Rasulullah SAW mengatakan idza khataba, kalau engkau meminang, ya, dan engkau bisa melihat maka lihatlah. Para ulama mensyaratkan bolehnya melihat calon itu ketika seseorang atau laki-laki itu betul-betul sudah serius ingin menikahinya. Makanya di situ hendak mengkhitbah, berarti dia sudah tahu wanita itu bagaimana. Dia sudah mengetahui informasinya. Makanya dalam pernikahan itu perlu adanya wasithah, perantara. Ya, perlu adanya perantara. Dan perantara ini harus orang yang terpercaya agar tidak ada kebohongan, pemalsuan, ditutup-tutupi aibnya, dilebih-lebihkan. Tidak terjadi kalau perantaranya adalah terpercaya. Bahkan Rasulullah SAW ketika menikah pun dengan perantara. Seorang yang bernama Abu Rafi', ya, beliau pernah menjadi perantara pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan istrinya Maimunah. Ikhwana fiddin, azakumullah. Dari sini pula kita ketahui bahwasanya demikianlah aturan nazar. Jadi ketika betul-betul serius seorang laki-laki untuk menikahi wanita, kalau dia sudah ingin betul-betul ingin menikahi wanita itu, berarti dia sudah menggali informasinya dari perantaranya atau dari teman-temannya. Dia betul-betul hampir dipastikan dia bisa menikahi dia. Dan para ulama mengatakan, dan ada dugaan kuat dia akan diterima apabila meminangnya. Karena kalau dipastikan tidak diterima, untuk apa nazar? Jadi para ulama mengatakan bolehnya nazar itu pertama laki-laki ini betul-betul serius akan menikahinya. Konsekuensinya dia sudah tahu info, data-data sang perempuan tersebut. Ya. Yang kedua, diduga kuat
laki-laki ini ketika meminang nanti akan diterima oleh pihak perempuan. Karena kalau dipastikan tidak terima, tidak ada gunanya melihat. Oleh karena itu, Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya selayaknya proses nazar itu penghujung, bukan di awal. Ya. Dan ini sering kami sampaikan, banyak kekeliruan sebagian ikhwan atau banyak dari ikhwan, pertama kali yang dilakukan dalam proses mencari jodoh adalah nazar. Ini keliru. Ya, diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kenapa demikian? Karena aturannya Rasulullah mengatakan idza khataba, kalau engkau meminang, kita tidak akan meminang kecuali sudah cocok. Kalau engkau minang, lihatlah. Jadi bukan lihatlah dulu baru kau kemudian cari tahu, enggak. Tapi betul-betul dia ini ingin menikahinya, sudah mengetahui khalfiyah, gambarannya, sudah mengetahui backgroundnya, bagaimana keluarganya. Bahkan kita mungkin mengetahui gambaran tentang fisik dari perantaranya, lalu ketika meminang sekalian nazar, tinggal mencocokkan informasinya. Oleh karena itu ikhwan fiddin, a'azakumullah. Kenapa nazar ini proses terakhir menjelang menikah? Ya, bukan di awal ta'aruf. Yang pertama, dzalika ab'adu 'anil fitnah. Karena kalau kita melihatnya di akhir menjelang akad atau waktu khitbah, maka itu lebih jauh dari fitnah. Ya. Jadi sudah ada gambaran, informasi masuk semua, data sudah dipenuhi, ya. Baru kemudian ketika dia hendak meminang, dinazar. Nazar kemudian dipinang. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, yaitu ketika 90% atau 99% pasti nikah baru nazar, agar tidak terjadi fitnah. Karena apa? Karena kalau nazar dulu, ya, lalu enggak jadi, biasanya terjadi fitnah. Baik dari lakinya maupun perempuannya. Ketika laki-laki melihat perempuan, kemudian enggak cocok, ngomong ke sana kemari. Ya. Atau perempuannya ngomong tentang lakinya, oh akhlaknya jelek begini dan begitu. Atau sebaliknya, kalau seandainya melihat kemudian cocok, pertama kali melihat dulu, lalu cocok fisiknya, face-nya cocok, tapi kemudian dibahas, nanti kita bagaimana setelah akad nikah, kita akan tinggal di mana. Ternyata ada hal-hal yang tidak cocok, tapi terlanjur melihat, terlanjur tahu, dan sama-sama suka karena melihat. Nah ini biasanya, kalau ternyata urusan-urusan yang lain sulit disamakan, maka biasanya jadi nikah, tapi akhirnya terpaksa atau dipaksakan. Nah seperti ini biasanya banyak masalah. Ya. Jadi lihat dulu, kemudian ternyata apa? Dibahas, orang tuanya enggak cocok. Ya. Akhirnya dipaksakan, akhirnya banyak masalah. Lihat dulu, kemudian cocok secara fisik. Ternyata si perempuan pengennya tinggal di kota A, lakinya pengen tinggal di kota B. Akhirnya dipaksakan nikah, akhirnya bertikai terus. Nah, sebelum menazar, maka usahakan dilengkapi semua informasinya. Bila perlu, nanti ke depannya bagaimana, tinggalnya di mana, bagaimana dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ikhwana fiddin, a'azzakumullah, maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya nazar itu adalah proses yang terakhir menjelang akad nikah atau ketika bersamaan waktu khitbah, bukan di awal. Sekarang kalau ada ikhwan yang baru pertama ingin menikahi seorang wanita atau ingin
mencari jodoh langsung nazar. Dikatakan temannya, oh di sana ada akhwat, langsung pergi nazar. Tidak ditanya bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana hubungan dengan orang tuanya, ya, dan lain sebagainya, enggak, dilihat dulu. Ketika lihat, batal. Di sana lagi ada akhwat, berangkat lagi, lihat lagi, tidak jadi lagi. Belasan perempuan dilihat, tidak jadi semua. Maka para ulama mengatakan ini contoh laki-laki yang akhlaknya buruk. Dikenal dengan istilah zawak, yaitu hobi melihat wanita. Dan hobi melihat wanita itu termasuk perangai yang buruk. Dan para ulama mengatakan kalau dia tidak ada yaitu keseriusan untuk menikahi wanita itu cuma nazar-nazar aja, ini sebenarnya nazar yang hukumnya haram. Karena belum ada kepastian ingin menikahi wanita, cuman nazar tok. Ini nazar yang haram, karena Rasulullah mengikat dengan perkataan, idza khataba, kalau engkau meminang, ya. Jadi betul-betul sudah serius, pasti akan meminang, nazar dulu. Bukan pergi ke sana nazar, ke sini nazar dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini diingatkan, jadi kalau antum mungkin ingin menikahi seorang akhwat, jangan tergesa-gesa nazar. Dan itu termasuk akhlak yang mulia. Antum berarti menjaga diri dan menjaga kehormatan si akhwat tadi. Tanyakan prinsip-prinsipnya, tanyakan juga keseriusan menikah. Nanti setelah menikah bagaimana? Bila perlu nanti tanyakan kepada si wanita itu program nanti pengen punya anak berapa, tidak masalah. Ya. Kemudian informasi-informasi dari perantara sudah lengkap semua, baru kemudian nazar. Kemudian ikhwan fiddin a'azzakumullah. Disebutkan juga oleh para ulama ketika nazar, ya, apa yang dilihat? Apa yang dilihat seorang laki-laki ketika hendak menikahi wanita? Ya. Maka terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Paling tidak ada 3 pendapat yang masyhur. Yang pertama itu pendapat mayoritas, yaitu boleh melihat muka dan telapak tangan. Ini mayoritas. Pendapat yang kedua ini sangat-sangat lemah. Pendapat ulama Zahiriyah, dinisbatkan kepada ulama Zahiriyah seperti Daud Al-Zahiri, yaitu boleh melihat semua badannya wanita. Tapi mohon maaf, ini pendapat yang sangat-sangat tidak etis untuk dikuatkan. Ya. Kemudian yang ketiga, pendapat mazhab Ahmad bin Hambal, yaitu boleh melihat dari calon yang akan dinikahi apa saja yang biasa tersingkap di hadapan mahramnya. Itu pendapat yang ketiga. Kita ulang lagi. Pendapat yang pertama adalah mayoritas, yaitu boleh melihat wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu maksudnya sampai pergelangan tangan saja. Kenapa demikian? Berdasarkan hadis-hadis tentang aurat wanita. Ya. Semua badannya wanita aurat kecuali ini dan ini. Kata Rasulullah, wajah dan telapak tangan. Cuman hadisnya pun juga ada masalah, ada kelemahan. Sebagian para ulama mensahihkan. Tapi ikhwan fiddin azakumullah, kalau kita lihat hadis yang disebutkan bukan masalah nazar. Sehingga kurang pas kalau dijadikan sebagai dalil bolehnya melihat cuman wajah dan telapak tangan saja. Ini pendapat yang pertama, ada sisi kelemahannya. Adapun pendapat yang kedua sangat lemah dan patut untuk ditinggalkan, yaitu yang mengatakan bahwa boleh melihat ke seluruh tubuhnya wanita. Kita tanya sekarang, perempuan dewasa, kira-kira boleh nggak dilihat oleh ayahnya sendiri semua badannya? Boleh nggak kira-kira? Hah?
Ayahnya sendiri boleh nggak melihat badannya anak perempuan yang dewasa? Semuanya, aurat-aurat yang paling berat. Jawabannya itu kalau kita katakan itu haram, mungkin perlu dalil. Tapi kita katakan itu tidak layak. Tidak ma'ruf. Bukan termasuk hal yang lumrah. Lalu bagaimana sekiranya laki-laki asing yang belum jadi siapa-siapanya lalu boleh melihat wanita ajnabiyah semua tubuhnya? Ini tidak masuk akal. Kemudian dibantah lagi yang kedua, kalau seandainya laki-laki yang akan menikahi wanita itu boleh melihat semua tubuhnya, pertanyaannya melihatnya di mana? Di mana coba? Tidak mungkin kan? Masa di kamar mandi? Orang tuanya, bapaknya saja tidak mungkin, yaitu melihat anak perempuannya di kamar mandi, apalagi laki-laki asing yang belum menjadi siapa-siapanya. Oleh karena itu ini cukup dikatakan pendapat ini adalah pendapat yang sangat-sangat lemah. Ya, tapi sebagian orang itu menggunakan pendapat ini untuk apa? Menguatkan pornografi akhirnya. Ya, padahal ini pendapat yang lemah. Dasarnya sangat umum hadisnya, yaitu fal yangdur ila ma yad'uka ila nikahiha. Siapa yang mengkhitbah wanita maka hendaklah melihat apa yang membuat dia tertarik. Jadi dengan dalil ini berarti apa saja yang menarik dia untuk melihatnya silakan. Tapi ini adalah termasuk kebatilan. Oleh karena itu pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang ketiga dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, seorang laki-laki boleh melihat calonnya yang akan dinikahi apa saja yang biasa terbuka di hadapan mahram-mahramnya, di hadapan ayahnya, di hadapan adik kakaknya, di hadapan pamannya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan fal yangdur ila ma yad'uka ila nikahiha. Hendaklah engkau lihat apa yang membuat engkau tertarik untuk menikahinya. Tidak cukup wajah dan telapak tangan. Kadang-kadang pengen melihat rambutnya. Dan apa saja yang tersingkap di hadapan mahram, apa saja kira-kira? Rambut, apa lagi? Telinga, ya. Leher, ya. Tangan sampai siku, kan biasanya begitu. Kakinya, betisnya. Bahkan para ulama mengatakan dahulu Umar Ibn Khattab ketika ditawari oleh Ali bin Abi Thalib untuk menikahi putrinya yang bernama Ummu Kulthum atau Ummu Kalthum, maka Umar bin Khattab meminta agar disingkap betis Ummu Kulthum. Sampai Ummu Kulthum marah saat itu. Dia mengatakan saat itu sudah jadi Amirul Mukminin. Ya. Andaikan bukan engkau wahai Amirul Mukminin yang memerintahkan hal ini, maka akan aku Aku colok matanya. Sampai begitu. Tapi walau bagaimanapun Umar hanya melaksanakan apa yang boleh dilakukan, yaitu ingin melihat bagian yang membuat dia tertarik dan apa yang biasa tersingkap di hadapan keluarganya, diantaranya betis, leher, tangan sampai siku dan lain sebagainya. Rambut misalnya. Ya. Tapi ingat dengan syarat kalau calon tersebut mau dilihat. Kalau enggak mau dilihat ya enggak usah dipaksa. Berarti dia tidak siap untuk dilihat, yaitu anggota badan seperti rambut, betis dan semisalnya. Atau mungkin karena dia belum paham. Atau mungkin si wanita ini menganggap yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan. Ya sampaikan, ada pendapat yang lain dan itu lebih kuat, sebagaimana Umar menyingkap betisnya Ummu Kalthum, ya, dan itu dibolehkan dalam hal ini. Bahkan saat itu Ali bin Abi Thalib yang menjadi ayahnya Ummu Kalthum itu tidak marah, berarti ini dibolehkan. Alasan yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, kenapa sih
Laki-laki yang ingin menikahi wanita itu boleh melihat yaitu apa yang biasa tersingkap di hadapan keluarganya, karena laki-laki tadi yang meminang istrinya akan menjadi salah satu dari anggota keluarganya. Bahkan dia akan menjadi kepala keluarga. Maka termasuk kemaslahatan boleh bagi dia untuk melihat apa saja yang tersingkap biasanya dari wanita yang akan dia pimpin, yaitu apa yang biasa tersingkap di hadapan keluarga atau mahramnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh para ulama, apakah harus seizin wanita ketika dilihat? Maka jawabannya dua cara dibolehkan. Kalau disepakati diizinkan oleh si wanita, maka silakan. Ini cara yang pertama dan ini lebih terhormat. Jadi minta izin kepada walinya, katakan saya mau menikahi si fulana, putrinya bapak, dan saya pengen sebelum khitbah saya sempat melihat. Lalu si wanita ini setuju. Ya, ini lebih terhormat. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi seandainya si laki-laki itu melihat dengan tanpa izin dari pihak perempuan, maka itu pun juga dibolehkan. Sebagaimana dahulu seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah, ya, beliau ini hendak menikahi seorang janda. Kenapa dia pilih janda? Sempat ditegur oleh Rasulullah. Kenapa engkau tidak menikahi wanita yang gadis? Maka Jabir mengatakan, aku punya banyak saudari. Disebutkan oleh sebagian para ulama 9 orang perempuan. Ayahnya Jabir meninggal dunia di perang Uhud. Namanya Abdullah bin Haram. Dan sebelum perang, Abdullah bin Haram ini berwasiat kepada Jabir, jagalah adik-adikmu. Jabir ini anak tertua. Maka dia mau menikah, tapi mengasuh adik-adiknya perempuan yang banyak. Dia tidak ingin kemudian menikahi gadis, kemudian akhirnya ada masalah dengan adik-adik perempuannya. Maka dia menikahi janda. Ketika dijelaskan hal itu kepada Nabi SAW, maka Rasulullah pun setuju. Jabir ini menikahi janda. Nah, sebelum menikah, Jabir ini berusaha bersembunyi untuk melihat calonnya dengan sembunyi-sembunyi. Nah, pas sembunyi itu tertangkap basah oleh seorang sahabat yang lain. Ana lupa namanya, Syu'bah atau siapa gitu. Tertangkap, bahasa Jawanya konangan. Maka si yang menangkap ini heran. Engkau seorang sahabat yang mulia melakukan aktivitas yang seperti ini. Artinya apa? Dia mengingkari, enggak layak seorang sahabat Nabi kok ngintip. Lalu kemudian dia mengatakan, Rasulullah bersabda demikian dan demikian. Artinya apa? Kalau engkau ingin menikahi seorang, maka kalau engkau mampu melihat, lihatlah. Dan aku mampunya kayak gini, ya sudah. Maka saat itu yang dijelaskan demikian, itu terdiam. Maka dari sini para ulama membolehkan, boleh juga melihat meskipun tidak dengan izin si wanita. Ya, mungkin kalau di daerah-daerah kota sulit ya. Kalau dulu kan mudah, wanita-wanita itu pasti akan keluar rumah. Tidak ada pagar yang mengelilingi rumahnya, sehingga kadang-kadang ketika buang air, ketika jemuran, ketika ada keperluan apa begitu metik sayur, metik ini dan lain sebagainya, itu kadang-kadang bisa diintip oleh orang. Nah, ini digunakan kesempatan oleh sebagian orang Islam laki-laki yang ingin menikahi wanita tersebut. Nah, ikhwanna fiddin, a'azzakumullah, berikutnya para ulama juga mengatakan tentang masalah apakah ini khusus bagi laki-laki
boleh melihat calonnya, atau ini perempuan juga? Jawabannya wanita lebih berhak untuk melihat laki-laki. Jadi kasih kesempatan wanita untuk melihat calonnya. Dan wanita lebih berhak melihat calonnya daripada laki-laki melihat wanita. Kenapa demikian? Karena laki-laki itu biasa kesana kemari tersingkap, kelihatan. Fisiknya kelihatan, wajahnya kelihatan. Maka kalau wanita itu belum tahu laki-laki tersebut bagaimana fisiknya, dia lebih berhak dikasih kesempatan untuk melihat. Lalu yang kedua, beda laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan disyariatkan berhijab, maka untuk melihat butuh minta izin, butuh waktu tertentu. Kalau laki-laki tidak berhijab, kapan saja bisa melihat. Nah kalau belum tahu, maka diusahakan sempat melihat sang laki-laki tersebut. Ikhwana fiddin azakumullah. Lalu yang ketiga alasannya, laki-laki dengan perempuan, perintah menundukkan pandangan itu beda. Kalau laki-laki, perintah menundukkan pandangan itu mutlak. Bahkan haram melihat perempuan tanpa ada kebutuhan yang penting seperti nazar. Tapi kalau perempuan ada keringanan melihat laki-laki meskipun tidak untuk menikah. Ada keringanan. Ya. Seperti misalnya dahulu Aisyah radhiyallahu anha nonton kaum laki-laki Habasyah yang bermain senjata. Dilihat oleh Aisyah, bahkan ditemani Rasulullah. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan, cukup wahai Aisyah, belum. Lalu ditemani lagi. Sampai puas Aisyah menonton, baru kemudian balik ke rumah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wanita dan laki-laki berbeda dalam hukum larangan melihat lawan jenis. Laki-laki dilarang melihat lawan jenis lebih berat daripada perempuan dilarang melihat laki-laki. Karena laki-laki memang biasa terbuka, perempuan tertutup. Kemudian perempuan boleh melihat laki-laki kalau ada hajat. Meskipun tidak terlalu penting. Seperti Aisyah nonton kaum laki-laki Habasyah main senjata. Ya, yang penting apa? Para ulama memberikan catatan satu saja. Wanita boleh melihat laki-laki kalau ada kebutuhan dengan syarat tidak disertai dengan syahwat. Ya. Jadi boleh enggak akhwat menyimak dan menonton pengajiannya ustadz laki-laki? Jawabannya boleh kalau memang dibutuhkan. Ya, selama tidak ada syahwat. Ya. Tapi kalau laki-laki menonton pengajian yang disampaikan oleh seorang akhwat, boleh enggak? Ya enggak boleh. Kecuali kalau mau dinikahi wanita ini. Gitu loh. Tapi kalau sekedar menonton wanita ini menyampaikan kajian, terbuka wajahnya, maka si laki-laki ini bukan mendengar pengajian tapi nonton wanita yang ia sukai, dan ini adalah haram karena Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali, yang pertama yang tidak sengaja itu hakmu, tapi yang kedua dan seterusnya itu bukan hakmu. Rasulullah pernah memalingkan wajahnya Fadl ibn Abbas ketika bertatapan dengan seorang wanita, dipalingkan ke arah yang lain. Ada beberapa adab yang harus diperhatikan ketika proses nazar. Di antaranya adalah dibolehkan nazar tadi tidak boleh berkholwat. Apa kholwat itu? Berduaan. Ya, ikhwan dengan akhwat berduaan. Alasannya nazar, tidak boleh. Meskipun nazar, yang dibolehkan itu nazar, bukan berkholwat. Karena Rasulullah mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Kalau ada laki-laki berduaan dengan perempuan yang bukan mahram, maka yang ketiga adalah syaitan. Ya, berarti harus ditemani, betul ya? Tapi pertanyaannya ditemani oleh siapa? Ya? Ditemani siapa kira-kira? Nah, siapa? Walinya. Contohnya?
Ayahnya boleh, kakak laki-laki boleh, ibunya boleh enggak? Hah? Boleh enggak ibunya? Perhatikan, yang enggak boleh di sini adalah berkholwat. Berarti kalau tidak kholwat, misalnya calon istri ditemani ibunya, boleh. Ya. Loh kan itu bukan mahram ibunya, sama-sama perempuan. Larangan atau kewajiban disertai mahram itu ketika musafir. Ya. Kalau di sini ada laki-laki yang meminang calonnya ditemani oleh ibunya, ya boleh, yang penting jangan salah nazar. Nanti salah ibunya. Enggak boleh. Tapi sekarang gini, boleh enggak laki-laki nazar melihat calonnya ditemani oleh perantaranya? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Ikut nazar perantaranya? Ya enggak boleh. Karena akhirnya ikut melihat padahal dia tidak menikah. Perantaranya kan tidak menikahi wanita itu. Yang boleh itu yang menazar saja, kemudian perantaranya enggak boleh ikut melihat. Karena kalau nemeni pasti ikut melihat. Kecuali kalau dia nemeni tapi balik badan saja. Ya, menghadapkan punggungnya ke perempuan itu terus. Bisa enggak? Kalau bisa ya enggak apa-apa. Taib. Lalu ada berikutnya yang disebutkan oleh para ulama, tidak boleh sampai ada sentuhan. Enggak boleh menyentuh. Ya. Enggak boleh menyentuh. Kenapa demikian? Karena sentuhan itu termasuk bagian daripada zina tangan. Menyentuh yang belum halal bagi dia, maka ini adalah haram. Ya. Kemudian yang berikutnya disebutkan juga oleh para ulama, tidak boleh kemudian yaitu bercengkrama yang sifatnya itu saling menikmati cengkrama itu. Ngobrol kemudian saling menikmati obrolan. Nah, ini sama halnya dengan pacaran. Ya. Tapi menurut para ulama, boleh saja berkomunikasi sebatas keperluan hal-hal yang berkaitan dengan nikah, boleh. Tanya jawab boleh enggak? Boleh. Bahkan kadang-kadang seorang laki-laki pengen tahu bagaimana sih cara ngomongnya calonnya ini. Ya. Jangan-jangan nanti diajak bicara enggak nyambung. Atau si laki-laki pengen tahu bagaimana sih, yaitu kadar ilmunya, boleh diberikan pertanyaan. Apalagi berkaitan dengan agama, boleh ditanyakan. Ya, tentang prinsip beragama. Tanyakan hal-hal yang penting. Jangan hal-hal yang sifatnya remeh-temeh. Ditanyakan, sukanya makan bakso atau apa, jangan. Tidak perlu seperti ini. Ya. Terus, oh iya saya suka bakso. Oh sama kalau gitu. Terus belinya di mana? Oh di Pak itu. Loh kok saya juga iya. Ini enggak penting seperti ini. Tanyakan bagaimana nanti kalau jadi menikah kira-kira tinggal di mana? Mau enggak tinggal sama saya? Bila perlu diuji. Ya. Wahai ukhti, boleh manggil ukhti? Boleh enggak manggil ukhti belum akad nikah? Boleh, ukhti artinya saudara seiman, saudari. Wahai ukhti, nanti kalau seandainya saya menikah dengan engkau, ya, nanti saya akan bawa engkau ke tempat A. Kira-kira menurutmu bagaimana? Dia akan jawab. Maka dari jawaban itu diketahui, oh ternyata dia punya keinginan demikian dan demikian. Ya. Terus ditanya, selama ini ikut pengajian atau apa kegiatannya? Setelah sekolah atau ketika hari-hari libur ngapain aja, itu nanti akan ketahuan. Oh kalau hari Ahad itu nonton, nah itu ketahuan. Ya, oh ternyata suka nonton. Kita bisa melihat, oh ternyata suka ngaji, oh ternyata ikut taklim, oh ternyata begini dan seterusnya. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting-penting saja. Adapun yang lain-lain sudah diketahui sebelum nazar. Kemudian ikhwan nafiddin, azakumullah, bahkan
Para ulama menegaskan boleh juga mengulang nazar. Kalau serasa apa? Serasa kurang pas. Kadang-kadang laki-laki nazar pertama, kemudian lewat waktu sepekan, 2 pekan, lupa. Gimana ya calon saya? Lupa, nggak ada ingatan sama sekali. Lalu minta izin untuk melihat yang kedua, ini dibolehkan. Nah, kemudian ikhwana fiddin azakumullah disebutkan oleh para ulama, kemudian setelah itu, kalau memang sudah pasti dia akan menikahi, maka dikhitbah. Kalau tidak, ya mungkin memberi waktu dan semisalnya, atau bila perlu istikharah. Kalau memang sudah yakin, ya tanpa istikharah pun juga tidak ada masalah. Ikhwana fiddin a'azzakumullah, itulah sebagian apa yang dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan khitbah dan nazar. Khitbah itu meminang. Apakah ada acara khusus seperti akad nikah begitu? Jawabannya tidak ada. Intinya khitbah itu adalah secara resmi dia minta wanita itu untuk bersedia dinikahi. Lalu kemudian pihak perempuan mengiyakan atau menolak. Ya. Oleh karena itu perlu diketahui dulu, sekiranya diterima, terus kalau sekiranya ditolak ya enggak usah dilanjutkan. Tapi ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan kalau ada. Silakan kalau ada. Ya. Kalau waki apa? Ya. Ya. Jadi masalahnya adalah video call gitu ya. Ini tentang melihat nazarnya atau mendengar suaranya. Baik. Jadi hampir sama dengan foto berarti ya. Jadi dikatakan oleh para ulama bahwasanya kadang-kadang gambar-gambar visual di video, foto dan lain sebagainya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Jadi kalau seandainya dikasih foto, maka anggap saja ini gambaran bukan hakikatnya. Ya, enggak masalah kalau seperti itu. Jadi belum dianggap nazar yang sebenarnya. Jadi perlu nazar yang sebenarnya nanti. Ya, jadi kalau bisa ya enggak usah lah foto-foto, nanti foto itu bisa dibuat. Sekarang pertanyaan, antum kalau foto, ini terutama perempuan ya, pengen kelihatan bagus atau jelek? Kalau foto antum? Hah? Pasti pengen kelihatan bagus. Ya, bahkan dikit kelihatan nggak bagus, diulang lagi. Kan gitu. Makanya foto itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi belum dianggap nazar kalau melihat foto, karena kadang-kadang tertipu, kadang-kadang dilebih-lebihkan, ya, dibuat bahkan kamera yang video call dan semisalnya itu kadang-kadang samar sehingga tidak seperti aslinya. Jadi kalau seandainya terjadi melihat foto atau yang semisalnya, ini belum dianggap nazar yang sebenarnya. Jadi perlu adanya nazar. Dan ingat ikhwan, para sahabat dahulu itu banyak atau ada yang menikahi wanita tanpa nazar. Ya. Bahkan hari ini pun ada sebagian di antara kita menikah tanpa nazar. Hanya apa? Hanya berpatokan dengan perantaranya, percaya. Maka kita katakan hal itu bisa jadi sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh perantara, kalau jujur, kalau tidak maka kadang-kadang tidak sesuai, kadang-kadang dilebihkan. Boleh enggak menikah tanpa nazar? Boleh, sah, dan itu dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi. Ya. Tetapi masalahnya adalah kadang-kadang ketika perantara itu kurang amanah, kadang-kadang dilebih-lebihkan, kadang-kadang disembunyikan aibnya. Ingat, salah satu yang dilakukan oleh seorang yang hendak menikah itu mencari tahu apa sifat pasangannya atau calon pasangannya. Mencari tahu. Bila perlu apa? Bila perlu menggali informasi tentang sifat negatifnya. Jangan-jangan negatifnya ini berat, kemudian nanti dia tidak sanggup menghadapinya. Kan repot nanti akhirnya. Ya.
sebagaimana Fatimah bintu Qais dilamar oleh 3 orang sekaligus bersamaan, ya. Lalu dia lapor minta fatwa kepada Rasulullah. Maka Rasul ternyata menyebutkan aib-aib masing-masing. Yang pertama, adapun Abu Jaham suka mukul wanita, jangan sama ini. Ini negatif, kamu gak kuat nanti. Adapun Muawiyah yang melamar engkau, maka dia su'lukun la malalahu, belum siap karena dia miskin, saat itu miskin. Maka kamu nikahlah dengan Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini anak daripada Zaid bin Harithah. Ya, akhirnya dinikahkan. Kemudian berbahagialah mereka berdua. Lihat bagaimana Rasulullah menyebutkan aib masing-masing laki-laki, padahal mereka-mereka sahabat yang mulia. Siapa yang enggak kenal Muawiyah dan Abu Jaham? Orang terbaik dari kalangan generasi kaum muslimin. Tapi Rasulullah memandang ini belum cocok untuk ini. Ya, meskipun dia sahabat Nabi, Muawiyah sampai menjadi pemimpin kaum muslimin ke depannya nanti, menjadi orang kaya. Tapi saat itu belum pas untuk Fatimah bintu Qais. Maka Rasulullah menyarankan jangan dengan dia. Jadi ini pentingnya perantara, ikhwan. Perantara itu amanah. Jadi tidak hanya sekedar apa istilahnya gatukno, ya bahasa Jawanya. Tidak sekedar gatukno atau apa bahasa Indonesianya apa? Ya, mencocokkan atau menggabungkan lalu ditinggal. Enggak. Dilihat ini cocok enggak dengan ini? Sekufu enggak? Seimbang enggak? Padahal kalau kita lihat, siapa yang enggak kenal Muawiyah, sahabat yang mulia, salah satu manusia terbaik di kalangan kaum muslimin seluruhnya. Tapi Rasulullah melihat ini meskipun orang baik, enggak cocok untuk yang ini, sama-sama sahabiat. Lalu melihat Abu Jaham, padahal itu mulia, sahabat. Tapi karena ada sifat yang nggak cocok dengan ini, jangan dicarikan yang lainnya. Jadi ingat, perantara itu tanggung jawab. Tidak sekedar, ini loh ada akhwat, hubungi sendiri. Ini perantara yang nggak tanggung jawab. Jadi kayak yang namanya perantara sebagai wakil, berarti tahu persis siapa dan bagaimana yang dijodohkan. Makanya termasuk yang kurang pas ya, tiba-tiba ada ikhwan datang atau kadang-kadang WA, Ustadz ada nggak calon untuk saya? Ini repot jawabnya ini. Ini siapa yang WA, orangnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, mau dipasangkan yang kayak bagaimana nggak tahu gitu loh. Ya, jadi dia minta kita sebagai perantara, tapi kita tidak kenal dia. Nah ini repot. Nanti kita jodohkan kemudian ternyata tidak cocok, akhirnya timbul pertikaian, perceraian, dan yang semisalnya. Bahkan kadang-kadang yang kita tahu saja, lalu kita jadi perantaranya, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak berhasil, kadang-kadang bercerai, kadang-kadang langgeng. Lalu bagaimana sekiranya kalau kita tidak mengenal orang yang kita jodohkan? Allahu alam, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.